Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Memahami Hak Allah dan Hak Adami, yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Arvita Widayanti dengan NIM 11916053. Yang kedua, Kiki Ayundasari dengan NIM 11916091. Yang ketiga, Dayang Ramda Lisdiana dengan NIM 11726048. Artian dan tujuan. Hak Allah dan hak manusia adalah dua istilah yang tidak asing dalam pembahasan fikih dan hukum. Arti hakullah adalah hak Allah atas hamba-hambanya, sedangkan hakun nas adalah hak yang dimiliki manusia terhadap sesamanya, misal jaminan keselamatan nyawa, harta dan harga diri. Seluruh kewajiban agama itu menyangkut hak Allah. Di samping sebagai hak Allah, sebagian kewajiban juga menyangkut hak manusia. Sebagian hak memiliki hukum wajib, sebagian lainnya sunnah. Bila ada kewajiban yang dilanggar, maka pelakunya harus segera bertaubat. Bahkan pada banyak kasus, selain bertaubat, pelaku juga harus mengganti kewajiban yang ditinggalkannya, seperti qada salat wajib atau mengembalikan harta orang lain. Hak manusia yang dilanggar tidak cukup ditebus hanya dengan bertaubat. Pelakunya juga harus membayar atau menggantinya dan atau si pemilik hak merelakannya. Hak Allah, pengertiannya adalah segala yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah, seperti Allah memerintahkan kita untuk beriman dan melarang kita untuk melakukan kekufuran. Hak semacam ini tidak bisa digugurkan atau dibatalkan oleh manusia, tetapi itu adalah murni hak prerogatif Allah. Contohnya, had zina, had minum miras, dan jenis ibadah lainnya seperti puasa, haji, dan lainnya. Artian dan tujuan. Hak Allah dan hak manusia adalah dua istilah yang tidak asing dalam pembahasan fikih dan hukum. Arti hakullah adalah hak Allah atas hamba-hambanya, sedangkan hakun nas adalah hak yang dimiliki manusia terhadap sesamanya, misal jaminan keselamatan nyawa, harta dan harga diri. Seluruh kewajiban agama itu menyangkut hak Allah. Di samping sebagai hak Allah, sebagian kewajiban juga menyangkut hak manusia. Sebagian hak memiliki hukum wajib, sebagian lainnya sunnah. Bila ada kewajiban yang dilanggar, maka pelakunya harus segera bertaubat. Bahkan pada banyak kasus, selain bertaubat, pelaku juga harus mengganti kewajiban yang ditinggalkannya, seperti qada salat wajib atau mengembalikan harta orang lain. Hak manusia yang dilanggar tidak cukup ditebus hanya dengan bertaubat. Pelakunya juga harus membayar atau menggantinya dan atau si pemilik hak merelakannya. Pembagian dan klasifikasi hak Allah dan hak taklifi. Hak Allah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hak yang padanya tidak boleh diterima saksi kurang dari 4 saksi laki-laki, yaitu perzinahan. Allah berfirman yang artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik atau berbuat zina, dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Quran Surah An-Nur ayat 4. Yang kedua, hak yang padanya diterima 2 orang saksi laki-laki, yaitu perbuatan-perbuatan selain zina. Yang ketiga, satu hak yang padanya diterima seorang saksi laki-laki, yaitu orang yang menyaksikan hilal pada bulan Ramadan. Pembagian hak taklifi atau hak mukallaf dibagi menjadi 2. Yang pertama, hak-hak mukallaf pada dirinya sendiri, contoh seperti mengedepankan kebutuhan pakaian, tempat tinggal, dan nafkah untuk dirinya. Begitu juga haknya untuk tidur dan makan. Dan yang kedua, hak sebagian mukallaf pada yang lain, menarik setiap kemaslahatan wajib atau sunnah dan menolak kerusakan yang haram atau makruh, yang dibagi menjadi fardu ain dan fardu kifayah. Sunnah ain dan sunnah kifayah sebagai dasar dalilnya adalah firman Allah yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan bermusuhan.
Ini menunjukkan larangan terhadap sesuatu yang menyebabkan kerusakan. Macam-macam ijtihad. Secara garis besar, ijtihad dibagi menjadi dua bagian, yaitu ijtihad fardhi dan ijtihad jami. Ijtihad fardhi yaitu ijtihad yang dilakukan perseorangan beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua mutajahid lain menyetujui dalam suatu perkara. Sedangkan ijtihad jami, semua ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mutajahid. Ijtihad ini dimaksud oleh hadis Ali bin Abi Thalib pada waktu beliau menanyakan kepada Rasulullah tentang suatu urusan yang menimpa masyarakat dan dikemukakan hukumnya dalam Al-Quran As-Sunnah. Nabi bersabda, kumpulkan orang-orang yang berilmu dari orang-orang mukmin untuk memecahkan masalah itu dan jadikanlah hal itu masalah yang dimusyawarahkan di antara kamu dan janganlah kamu memutuskan pendapat orang.